Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna sehingga layak dihormati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat bersujud menghormati Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Tidak serta-merta manusia dihormati, ada hal yang menyebabkan manusia itu layak untuk dihormati. Dengan mengetahuinya, seseorang akan berusaha memantaskan diri dengan hal yang menyebabkan manusia layak dihormati. Pertama, dihormati karena hartanya. Dengan hartanya seseorang dihormati. Jika seseorang dihormati karena hartanya, tidak akan langgeng. Harta habis, habis pula penghormatan. Islam melarang menghormati orang karena kekayaannya. Barang siapa merasa rendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sungguh orang itu telah lenyap atau hilang 2/3 agamanya. Begitu sabda Nabi SAW. Kedua, dihormati karena jabatannya. Kadangkala manusia dihormati karena jabatan atau kedudukannya. Tidak sedikit seseorang yang menghormati, patuh hingga cium tangan kepada seseorang karena jabatan dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Hal ini yang menyebabkan seseorang akan merasa terhina ketika turun dari jabatannya karena tidak ada lagi orang yang menghormati dan mencium tangannya. Maka waspadalah para pejabat. Jabatan itu amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketiga, dihormati karena ilmunya. Nabi SAW dalam sabdanya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tentu saja ilmu yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, dia jadikan orang tersebut faham akan agama. Orang yang layak dihormati karena ilmunya, yaitu yang dengan ilmu itu seseorang semakin takut, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dengan ilmu seseorang menjadi sombong, tidak layak untuk dihormati, maka itu waspadalah para cendik pandai yang dititipi ilmu, jangan sampai dengan ilmu itu menjauhkan diri darinya. Keempat, dihormati karena akhlaknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang derajatnya paling tinggi dan yang mulia karena akhlaknya yang baik dalam hal ibadah. Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia, menjadikan manusia mulia di sisi Allah dan terhormat di antara sesama manusia. Maka, hamba Allah, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan jauhkan diri dari akhlak yang tercela. Semoga Allah membimbing kita agar dapat membekali diri dengan ilmu, amal, dan akhlak mulia sehingga layak dihormati dan menjadi orang yang dapat menghormati orang lain karena ilmu dan akhlaknya, bukan semata karena harta dan jabatannya.